entokkan badanmu. Tanpa dia kau hidup. Dengar? Ini goda anak. Coba. Kisah memilukan datang dari Aceh Singkil. Seorang perempuan bernama Melda Safitri, 33 tahun atau akrab disapa Fitri, viral di media sosial setelah kisah rumah tangganya berakhir jelang sang suami resmi dilantik sebagai pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K Satpol PP. Fitri disebut diceraikan pada 15 Agustus 2025, sementara pelantikan sang suami berlangsung 17 Agustus 2025. Video yang memperlihatkan Fitri meninggalkan rumah kontrakannya di Desa Siti Ambia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Utara berlangsung pilu. Tetangga yang mengantarnya terdengar memberikan semangat dan menangisi kepergiannya. Kini Fitri tinggal di rumah orang tuanya di Mukek, Kabupaten Aceh Selatan dan berjualan gorengan untuk menghidupi anak-anaknya. Sementara itu pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Singkil menyatakan akan memanggil sang suami untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9, yang tentunya dalam video kali ini kita pun akan memberikan sebuah cuplikan video tentang terkait suami yang sedang menceraikan istri yang sedang viral dan sedang tren saat ini. Dan mungkin kita pun sudah tak asing lagi dengan adanya Melda Safitri, adalah salah satu istri dari Satpol PP yang kali ini sudah naik pangkatnya menjadi P3K, yang pada akhirnya ia benar-benar menceraikan sang istrinya dan meninggalkan kedua anaknya yang masih kecil, guys. Jagat media sosial memang dihebohkan dengan viralnya video seorang wanita di Aceh Singkil yang mengaku diceraikan suaminya setelah sang suami dinyatakan lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Kasus ini menemani perhatian publik hingga pihak pemerintah daerah turun tangan untuk mengatasi kasus ini. Pria berinisial JS yang diketahui bertugas sebagai anggota Satpol PP dan WH Aceh Singkil diduga menceraikan istrinya MS tak lama setelah menerima surat keputusan SK pengangkatan P3K pada Agustus 2025 lalu. Sambil menangis, ia mengaku ditinggalkan suaminya tanpa alasan jelas setelah sekian lama mendampingi dalam masa sulitnya. Dan sang istri ini, ia yang benar-benar menemani suami dari masa sulit hingga pada akhirnya kini ada para ibu-ibu tetangga yang benar-benar merasa diterima dengan perlakuan dari sang suami yang benar-benar sudah menggugat cerai. Dan ini semua kaum para hawa benar-benar merasa tersakiti dengan tindakan dan perilaku dari seorang suami, yang pada akhirnya ada salah satu tetangganya yang benar-benar sangat begitu kesal, dan pada akhirnya ia pun di sini benar-benar bergegas untuk supaya bisa membuat email lainnya benar-benar tampil lebih menawan lagi. Dan benar saja ijabah ataupun ucapan dari Ibu Idi benar-benar terkabulkan, yang pada akhirnya Melda Safitri di sini didatangi oleh Sauki Sela yang menjadi CEO terbesar di Aceh. Lalu bagaimanakah videonya? Mari kita simak videonya berikut ini. Kronologinya coba kamu cerita, Dek. Ya, kalau kronologinya itu terjadinya di bulan 8. Ya, di bulan 8 itu tepatnya di tanggal 15. Oke. Ya, kami itu ada kececokan, ribut lah gitu dalam rumah tangga. Tapi ributnya itu masih sekedar standar rumah tangga ya. Ributnya masih standar gitulah, cecok-cecokan. Saya merepet-repet juga sama dia, karena alasan saya kenapa merepet sama dia, karena ada alasan juga sih kan. Pas dia pulang kan kejadiannya di tanggal 15. Nah, kejadian di tanggal 14 hari Kamis, dia pulang dari tempat mamanya gitu. Dan pulang dari tempat mamanya, dia ke rumah, dia buka meja makan gitu, tapi nggak ada makanan gitu. Dan saya pun lagi jualan. Nah, dia tanya sama anak yang paling tua, Isra udah makan katanya. Belum ya, kata si Isra. Jadi si Isra ini anak saya udah tawarin makan di siang hari kan, tapi karena saya jualan, setiap ada yang beli dia minta, "Ma, aku mau ini, aku mau goreng, aku mau jajan, aku gini." Jadi waktu ku tawarin nasi dia udah nggak mau gitu. Dia lebih ke fokus ke jualan jajanan saya sama jualan jajanan di kedai gitu. Jadi kasih makan dia nggak mau. Jadi bapaknya bilang, "Oh ya udah Isra,
kalau kayak gitu kau bermamak tiri aja katanya, dengan nada yang agak tinggi gitu. Kau bermamak tiri aja katanya, dengan nada yang agak tinggi. Kalau kayak gini kita mati katanya. Terus saya diamin aja, saya fokus jualan gitu kan. Memang saya tahu suami baru pulang kerja, mungkin capek, tidak ada makanan di meja gitu. Tapi kenapa makanan itu tidak ada meja? Karena nggak ada bahannya. Jadi saya mau masak apa gitu. Terus dia merepet gitu, tapi saya diamin, saya nggak tanggapin. Di hari Kamis itu saya nggak tanggapin gitu. Nah ketika udah di malam Jumat, dia pergi dengan kawannya dengan mobil Avanza, tapi tidak tahu kemana, tapi dia tidak ngomong apa-apa sama saya. Pulangnya sekitar jam 1 malam gitu. Nah tapi saya diamin aja. Pas di pagi Jumat, dia baru bangun tidur, kemungkinan belum cuci muka ya, dia merepet lagi, dia nyindir saya lagi dengan kata-kata kayak gitu juga. Jadi di situ saya tersinggung gitu. Jadi pas dia bawa anak beli es krim, pulang dari beli es krim, saya tanya, kenapa? Apa salah saya? Aku nggak masak karena nggak ada bahan. Jadi saya merepet gitu. Ketika saya merepet, dia memancing. Dia bilang, iyo terus, iyo terus, kata dia gitu kan. Jadi saya merepet lagi, merepet. Habis itu udah, karena saya udah merasa lelah merepet, saya pergi cuci piring. Cuci piring, ketika saya cuci piring, dia kemas baju gitu, kemas baju. Terus dia taruh baju tadi di depan pintu. Terus dia ke rumah saudara, dia pinjam motor. Pulang dari rumah saudara dia ke rumah. Terus dia bilang, Melda, kamu aku ceraikan 1, 2, 3 katanya. Di tanggal 15 tersebut. Maksudnya ceraikan 1, 2, 3 tuh gimana sih maksudnya? Talak. Oh langsung, maksudnya oh bisa begitu? Saya pokoknya kenyataan terjadinya seperti itu. Oh, Oke. Dan saya diam. Diamnya saya, gimana ya, saya bertanya, kacau sih, tapi saya diam aja gitu. Saya biarkan dia pergi gitu. Karena saya pikir nanti takutnya kalau saya kejar, makin besar kepala gitu. Jadi saya biarkan. Dan nggak lama dari kejadian itu, ketika tanggal 17 Agustus, dia menerima SK dari P3K. P3K itu berarti ini ya, PNS juga ya? Kontrak ya? Kontrak kerja selama 5 tahun. Oke. Dan ya waktu dia penerimaan SK, posisi saya lagi jualan di lapangan bola, karena kan 17 Agustus pas lagi ada acara ya gitu. Dan saya pun sebenarnya nggak ada niat sih mau jualan, tapi karena saya sudah dilantarkan talak, saya bawa melalaikan hati gitu. Saya jualan, saya bawa anak, saya jualan, tapi orang nggak tahu gimana keadaan, saya tetap bawa tertawa gitu. Kejadiannya seperti itu sih. Lihat dalam isi klarifikasi dari Mbak Melda Sapitri yang ternyata terkait kasus kronologi terjadinya masalah konflik dan suami mentalak Melda Sapitri ini lantaran mungkin ada beberapa faktor yang saat ini membuat suami pun selalu mencari alasan, hingga adanya alasan yang sangat begitu ada bukti terkait masalah makanan yang tidak ada di meja, yang pada akhirnya mungkin suami ini benar-benar merasa kesal. Apakah memang ia juga sedang menyembunyikan rahasia besar yang tidak tahu istrinya, yang pada akhirnya ia akan selalu menyalahkan istri? Biasanya ada sebuah masalah yang benar-benar ingin disembunyikan, namun ternyata memang saat ini sang suami bisa saja menyalahkan sang istri yang selalu berbuat salah dan tidak bisa melayani seorang suami layaknya seorang istri terhadap suami, yaitu sebuah kewajiban. Kewajiban di kasur, kewajiban di dapur, dan kewajiban juga di sumur ya guys. Dalam arti kata memang ini ada beberapa hal yang mungkin merasa kecewa dengan adanya perilaku dari sang istri. Terkait masalah itu juga sepertinya suami juga sempat merasa kesal, akhirnya ia pun meluapkan emosinya dan meninggalkan Melda Sapitri ini guys. Dan saat ini belum ada klarifikasi dari sang suami, yaitu dari JS selaku P3 yang kali ini benar-benar akan
mungkin merasa menyesal setelah adanya berita viral ini, dan bahkan mungkin suaminya sepertinya sudah menonton berbagai macam media sosial terkait kasus dirinya sendiri. Menanggapi hal itu, memang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Singkil segera memanggil JS untuk memberikan klarifikasi. Sementara itu, dokumen yang beredar menunjukkan adanya surat pernyataan perceraian antara JS dan MS yang ditandatangani pada 14 September 2025 di hadapan kepala desa dan sejumlah saksi, namun pihak berwenang menyebut masih dalam keadaan proses. Badanmu tanpa dia kau hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mengasih rezeki ibuku, terima kasih banyak, dan murah juga rezekinya. Karena ibu nggak punya HP ibu, HP anak, ibu nggak terbeli HP karena ibu orang nggak punya nak. Kalau mau mencari informasi yang penting untuk ibu, hubungi aja Rosna Rembong ya nak ya, yang punya Facebook ini, yang memvideokan ibu ini ya nak ya. Ibu nggak punya HP, sehari-hari ibu pun jualan pun jual-jual peyek, kue-kue keliling-keliling. Ibu orang nggak ada, orang miskin, lagi ini udah tua kayak gini. Pria asal Aceh Singkil yang viral karena menceraikan istrinya usai diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, akhirnya muncul ke publik. Kemunculan JS sontak menarik perhatian netizen yang sejak awal penasaran dengan sosok di balik kisah pilu tersebut. Diketahui, JS merupakan suami dari Melda Safitri, wanita yang sempat membagikan kisah rumah tangganya yang berakhir tak lama sebelum pelantikan sang suami sebagai PPPK. Sebelumnya, publik tersentuh dengan cerita Melda yang mengaku telah mendampingi JS sejak awal perjuangan, bahkan rela hidup sederhana dan membantu keuangan keluarga dengan berjualan cabai. Dari hasil jualannya itu, Melda bahkan sempat membelikan pakaian untuk suaminya saat proses seleksi PPPK berlangsung. Namun, setelah dinyatakan lulus dan resmi diangkat menjadi PPPK, JS justru menceraikan istrinya. Kini, setelah beberapa hari diam, JS yang merupakan petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Aceh Singkil akhirnya buka suara kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, Aceh Singkil, Rabu 23 Oktober mengungkap pengakuan JS terkait berita yang belakangan beredar secara masif. Menurut JS, permasalahan rumah tangganya sudah lama muncul, jauh sebelum dirinya lulus PPPK. Namun, proses perceraian tetap tidak sesuai dengan regulasi aparatur sipil negara, ASN. Kepala BKPSDM Aceh Singkil, Azman, mengatakan, berdasarkan hasil klarifikasi, perceraian tersebut tidak terjadi mendadak menjelang pelantikan PPPK seperti yang ramai diberitakan. Perceraian dilakukan pada 14 September 2025 dihadiri kepala desa dan keluarga kedua pasangan itu. Menurut Azman, istri JS, Melda Safitri, juga hadir dalam pertemuan keluarga yang digelar di Desa Kampung Siti Ambia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Dalam rapat keluarga itu, ada surat pernyataan juga ditandatangani istrinya. Ia menambahkan, tim penegakan disiplin BKPSDM Aceh Singkil masih memproses klarifikasi dan mediasi terkait kasus tersebut untuk memastikan semuanya sesuai aturan. Sosok JS, pria asal Aceh Singkil yang viral karena menceraikan istrinya usai diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Raffi Ahmad secara terbuka mengatakan bahwa dirinya dan sang istri, Nagita Slavina, berencana ingin memberikan hadiah spesial kepada Melda Safitri, wanita Aceh Singkil yang viral setelah dirinya diceraikan oleh suami usai lulus P3K. Hal ini, secara belak-belakan disampaikan oleh Raffi Ahmad, lewat media sosial pribadinya, beberapa saat yang lalu. Tak main-main, artis yang dijuluki dengan nama Sultan Andara tersebut, akan membangun rumah layak huni kepada Melda Safitri. Bukan tanpa alasan, diakui oleh Raffi Ahmad, dirinya mengaku terharu, hingga menangis, saat melihat video Melda Safitri yang tengah viral di medsos saat ini. Di kesempatan yang sama, Raffi Ahmad tak lupa memberikan nasihat bijak kepada Melda Safitri. Tetap semangat, di balik musibah pasti ada hikmahnya, ujar Raffi Ahmad. Seperti yang diketahui, nama Melda Safitri saat ini tengah jadi perbincangan publik. Itu setelah pemilik akun Facebook Safitri Al-Shop Aceh itu membagikan kisah rumah tangganya. Wanita berusia 33 tahun asal Aceh itu mengaku diceraikan suami jelang pelantikan P3K. P3K adalah singkatan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mereka yang diangkat menjadi PPPK yaitu warga negara Indonesia untuk melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. P3K merupakan bagian dari aparatur sipil negara, ASN,
yang status kepegawaiannya berbeda dengan PNS, terharu. Raffi Ahmad secara terbuka mengatakan bahwa dirinya dan sang istri, Nagita Slavina, berencana ingin memberikan hadiah spesial kepada Melda Savitri, wanita Aceh Singkil yang viral setelah dirinya diceraikan oleh suami usai lulus P3K.